Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala rububiyyati waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teteh-teteh, bunda-bunda, alhamdulillah di sore hari ini Teh Elma sudah berada di tengah-tengah kita. Insyaallah akan mengisi kajian kita yang kelima yang judulnya Bunda Pusat Sakinah. Ya. Teh Elma sudah bisa terkondisikan semuanya. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Minum dulu Teh, minum. Minum dulu Teh Elma. Ya, terima kasih ditampi. Mohon maaf Teh Elma apabila Beder Mother ini mengganggu waktu-waktu Teh Elma. Dan kok nggak mengganggu. Teh Elma hari ini insya Allah akan ditemani oleh Rara dan juga Teh Nifah. Teh Elma, aduh kangen banget. Terakhir ketemu sama Teh Elma itu Desember 2020 waktu anak Rara ikut acara Sayogya, liburan Sayogya. Iya. Ke Jogja ya Teh ya. Iya, Rara ke Jogja. Sebelumnya Rara sama Teh Dece ke rumah Teh Elma bawa bayi-bayi. Masya Allah. Bentar, baik saya memanggil. Iya. Halo. Masya Allah. Mau ikutan online katanya. Iya, ini pengen eksis. Pengen eksis. Ya, hari ini Teh Elma insya Allah kajian bersama kita akan membawakan sebuah tema, judul besarnya Bunda Pusat Sakinah, subtemanya secara alami Bunda adalah Pusat Sakinah. Masya Allah. Mudah-mudahan Teh Elma tidak bosan ya dengan tema serupa. Tapi walaupun dengan todongan-todongan gitu. Dan juga tidak merasa berat karena ditodong wae sama Teh Nifah. Teh Nifah itu spesialis gedor-gedor Teh Elma. Iya, bukan nodong lagi ya, gedor-gedor. Gedor-gedor. Lebih horor dari debt collector beliau mah. Gitu, Masya Allah. Mangga Teh Elma, waktu dan tempat Rara persilakan. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu, ini kita batas akhir Zoom-nya sampai jam berapa? Supaya saya tahu ibu-ibu siapnya sampai jam berapa? Kalau di di flyer sih sampai jam 17.30 Teh Elma. Oh oke, sampai 17.30. Baik. Atau gini, untuk materi Teh Elma di Zoom aja, untuk tanya jawab nanti bisa dilanjut di grup gitu kali ya. Karena kan takutnya karena kebetulan sebenarnya kalau file ya, kalau slide materinya kan sebenarnya sama. Ya. Dan Teh Nifah sudah memberikan video materinya tadi pagi yang waktu Better Mother sebelumnya. Ya, betul. Saya mau usul begini. Bagaimana kalau saya presentasi 15 menit saja, mudah-mudahan bisa merangkum hal-hal yang memang waktu itu belum saya sampaikan, karena misalnya sekarang ada insight barukah atau ada pengalaman yang bisa di-share atau apa. Jadi saya hanya akan membahas cepat saja. Jadi buat ibu-ibu semua yang baru ikut topik ini hari ini, ibu-ibu bisa mengakses video yang tadi pagi Teh Nifah share ya. Nah, nanti dari jam 5 sampai setengah 6, kita fokus tanya jawab dan kita buat menjadi interaktif. Kalau ibu-ibu ada yang masih belum punya pertanyaan, tapi masih ngikutin, terus misalnya baru nonton video YouTube yang tadi pagi di-share itu, misalnya baru nanti malam atau baru besok, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di grup. Nah, saya paling minta bantuan Teh Nifah untuk tolong di-forward ke saya, takutnya saya nggak ngeh dan nggak baca pertanyaan yang baru muncul belakangan setelah Zoom selesai. Bagaimana kalau begitu? Rara mah sebagai kondektur ikut aja gimana pilot. Baik, siap. Baik, kalau gitu nanti tolong saya dikasih tahu kalau sudah lebih dari 15 menit ya, soalnya jamnya tidak tepat berada di depan saya ini. Oke, ini di HP Rara tepat jam 16.45, berarti ada waktu untuk Teh Elma sampai jam 17.00. Mangga Teh Elma. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bunda-bunda, teteh-teteh, mbak-mbak, semuanya. Mudah-mudahan kita semua total 31 orang yang berkumpul di sini
sore ini oleh Allah diberkahi semangat untuk belajar dan perasaan untuk mau maju lebih baik lagi. Nah, saya minta ibu-ibu bisa memusatkan konsentrasi dulu di tengah semua kesibukan, di tengah semua multitaskingnya, termasuk saya juga multitasking di sini, ditemani background anak-anak saya gitu ya di luar ruangan. Saya minta mengajak bunda-bunda untuk mau memusatkan konsentrasinya dulu setidaknya 45 menit ke depan. Mudah-mudahan dengan begitu setelah 45 menit itu ibu-ibu jadi punya semangat yang lebih besar lagi dalam menjadikan diri bunda-bunda ini sebagai pusat sakinah. Baik, saya mau langsung share screen materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, karena materinya memang sudah ada, filenya juga ada, lalu kemudian ada videonya, jadi ini tidak akan semua saya share, saya hanya akan meng-highlight saja sedikit-sedikit ya. Baik, di slide yang ini, di sini sudah dijelaskan tentang bahwa di Al-Quran sendiri ada pernyataan yang jelas, urutan sakinah itu keluarnya kapan, sakinah itu munculnya kapan, yaitu sesudah kalimat, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram. Artinya dalam Al-Quran itu menjadi sebuah hubungan sebab akibat. Jika Anda berpasangan, maka Anda akan merasa tenang. Artinya bunda-bunda di sini, semua yang sudah menikah, itu artinya sudah memenuhi syarat awal untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan ketenangan. Begitu. Jadi coba ibu-ibu yang sudah menikah mengingat momen akad nikah. Baik kita itu hadir di sebelah suami saat itu ataupun di ruangan lain, tentu kan kita mendengar ya momen ketika ijab kabul. Ketika akad nikah itu diucapkan, ada sebentuk rasa yang berbeda. Ada rasa apa ya, seperti memegang sesuatu tuh yang tanggung jawab yang besar, amanah yang besar. Tapi di sisi lain juga muncul ketenangan. Ketenangan yang sedemikian rupa membuat kita tuh merasa saat ini saya tidak lagi sendiri. Ada kebahagiaan yang itu juga berjalan selaras dan bersanding dengan ketenangan. Jadi ketenangan adalah hal pertama yang Allah janjikan ketika orang sudah berpasangan. Begitu, makanya ini jadi umum ya dipakai sebagai surat yang dikutip, ayat yang dikutip di undangan pernikahan gitu ya. Oke, baik. Nah, sakinah yang saya bahas di sini mengacu pada Abdul Qahir Al-Jurjani, ahli bahasa, adalah adanya ketentraman pada hati, dan ini diukurnya ketika datang sesuatu yang tidak terduga, maka hati itu tetap tentram. Dan tentramnya ini itu seperti sesuatu yang bercahaya, karena memancar. Orang lain bisa merasakan ketenangan itu. Bukan sekedar ketenangan yang kita mengklaim bahwa kita tenang, padahal orang lain tidak merasakan ketenangan itu. Begitu. Kadang-kadang kita sedang mengalami suatu masalah, kita merasa masalah ini tidak mengganggu kita, tapi orang lain di sekitar kita bisa merasakan bahwa kita itu sedang merasa terganggu, bahwa kita sedang merasa tidak netral atas situasi tersebut. Nah, sakinah yang sejati adalah sakinah di mana ketika ada situasi yang tidak terduga atau situasi masalah, kita itu tetap bisa merasa tentram dan tenang. Nah, artinya karena bunda-bunda semua di sini yang sudah punya pasangan, sudah memiliki syarat awal untuk bisa merasakan ketenangan, dan oleh karenanya artinya yang diperlukan adalah menjaga ketenangan. Tapi ada lagi nih satu alasan yang lebih mendasar lagi, kenapa bunda-bunda itu adalah pusat sakinah. Nah, jadi pada kasih sayang atau pada ketentraman dan ketenangan itu berkaitan erat dengan kasih sayang. Ketentraman menghasilkan kasih sayang lebih mendalam, kasih sayang mendalam juga menghasilkan ketenangan. Jadi ini seperti lingkaran gitu ya. Nah, pada Al-Quran kasih sayang itu berkaitan dengan kata Rahman Rahim. Nah, pada perempuan itu ada satu organ dalam tubuh perempuan yang namanya rahim, atau kalau bahasa biologinya itu uterus. Nah, kita tahu ya rahim itu untuk tempat tumbuhnya janin. Rahim punya akar kata yang sama dengan Rahman Rahim, yaitu akar katanya rahm. Rahm itu memang dalam bahasa Arab, yaitu rahim. Diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata rahim. Kenapa Allah menggunakan kata Rahman dan Rahim untuk menggambarkan dua sifatnya yang paling utama dan paling bisa mewakili Allah? Karena bahkan coba bayangkan, di surat Al-Fatihah, 7 ayat yang kita baca setiap kali sholat, sesudah kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala pujian dan syukur untuk Rabb,
Tuhan dari semesta alam dan semua manusia yang termasuk dalam alamin itu. Lalu kalimat berikutnya, karena kan kalimat alhamdulillah alamin berarti menyatakan kemegahan kekuasaannya Allah. Nah, kalimat berikutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Coba bayangkan seperti ini. Kita misalnya melihat rombongan misalnya rombongan raja dari negara tertentu misalnya. Kita melihat kemegahannya, parade militer yang mengikuti di belakangnya, rombongan yang terdiri dari begitu banyak orang, terus kemegahan acaranya dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan tingkat kekuasaan si rajanya. Tapi kemudian perkenalan berikutnya yang raja itu lakukan ada perkenalan yang begitu membuat perasaan itu tenang, misalnya bahwa dia itu sangat pengasih, bahwa dia itu sangat penyayang. Kan yang tadinya kita tuh merasa ini tuh megah dan membuat kita silau, kita sekarang jadi merasa, wah iya ya saya tuh aman, saya bisa merasa tenang, begitu kan ya. Jadi kata Ar-Rahmanir Rahim dalam Al-Quran di Al-Fatihah itu adalah ayat berikutnya setelah Allah menjelaskan dirinya sebagai tujuan dari semua pujian dan syukur. Nah, jadi sebegitu pentingnya lah Ar-Rahmanir Rahim itu disematkan sesudah Alhamdulillah amin. Karena Allah ingin menunjukkan dengan semua kemegahan yang Allah punya itu, dengan semua kekuasaan Allah yang Allah punya itu, perkenalan Allah berikutnya adalah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan ternyata kata Rahman dan Rahim dan kata Rahm itu satu akar kata yang sama. Dan dari 99 nama Allah Asmaul Husna, hanya Rahman dan Rahim yang itu mewakili nama yang itu sesama dengan nama organ di tubuh perempuan. Hanya Rahman dan Rahim. Di antara nama lain tidak ada lagi yang mewakili organ tubuh. Bahkan tidak ada nama organ tubuh laki-laki. Hanya ada di perempuan. Ini kan jadi menarik ya. Allah menggunakan nama utamanya adalah Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim berasal dari kata raham. Raham adanya di perempuan. Kenapa Allah menggunakan sesuatu yang berasal dari tubuh perempuan, yang itu adalah nama organ perempuan, kenapa kok digunakan sebagai dua sifat utamanya? Karena Allah ingin menunjukkan sebagaimana setiap manusia ada menjadi saksi bahwa mereka itu lahir dari rahim ibunya, dan bahwa rahim itu telah memberikan perlindungan dengan kualitas cinta yang luar biasa. Allah ingin manusia itu melihat Allah juga seperti itu. Allah punya kualitas yang sama, bahkan melebihi kualitas cinta dan kualitas perlindungan yang diberikan rahim terhadap janin. Janin tidak pernah tahu kesulitan yang dialami oleh si ibu ketika hamil bayi tersebut. Bahwa ibunya tuh muntah-muntah, mual-mual, pegel-pegel, dan sebagainya. Bayi tidak pernah harus ngetok perut dan berkata, aku minta makan hari ini. Semua kebutuhan nutrisi itu terpenuhi. Jadi ibaratnya semua hal yang dibutuhkan oleh janin itu sudah dipenuhi, bahkan sebelum diminta. Dan ketika bayi itu lahir, ibu itu tidak menghabiskan waktu marah-marah kepada bayi itu. Tidak bilang, nah ini nih bayi yang sudah ngerepotin aku selama 9 bulan. Kan nggak ngomong gitu. Yang ada adalah bayi itu dipeluk, penuh cinta. Bahkan ibu-ibu itu sering mengatakan bahwa ketika dia melahirkan, dia itu merasakan perasaan cinta yang sebelumnya tidak pernah tahu bahwa ada rasa cinta sebesar itu. Rasa cinta kepada anaknya sendiri. Nah, Allah itu mencintai kita seperti itu. Jadi, Bu, adalah sebuah kehormatan besar. Ibu-ibu disematkan nama yang sama dengan Rahman dan Rahim dalam diri ibu sendiri. Artinya, karena ketenangan dan ketentraman itu berkaitan dengan kasih sayang, ibu sendiri adalah pusat kasih sayang. Karena bahkan rahim itu adanya di ibu. Jadi, menjadi seorang bunda yang menjadi pusat sakinah, itu bisa terjadi secara alami. Tidak perlu susah payah menjadi orang lain, yang misalnya sudah terbiasa diri itu lugas, tegas, gitu ya. Nggak usah jadi orang lain. Karena pada dasarnya, ibu menjadi perempuan saja, itu sudah otomatis ibu punya modal awal untuk menjadi pusat sakinah. Nah, yang kita perlukan berarti adalah bagaimana caranya kita menjaga sakinah tersebut, gitu ya. Jadi secara alami bunda itu adalah pusat sakinah. Lalu bagaimana nih cara menjaganya? Nah, ini yang mau saya highlight dalam sekitar 6 atau 7 menit ke depan. Pertama, ibu-ibu, saya perlu menyampaikan dengan jelas dan apa adanya. Pada perempuan, baik antar perempuan maupun dalam diri perempuan itu sendiri, kadang-kadang
saya temui ada semacam belief system, keyakinan yang itu sebenarnya tidak pada tempatnya. Karena keyakinan itu terbentuk tidak didasarkan pada syariat. Misalnya, saya itu harus bekerja karena bekerja itu adalah bentuk satu-satunya bentuk aktualisasi potensi diri saya, dan oleh karenanya saya harus bekerja, dan bekerja itu 8 to 5. Jadi dari jam 8 sampai jam 5. Padahal saat ini saya sedang punya anak yang masih kecil, dan oleh karenanya yang harus dilakukan adalah saya mencari supporting system supaya anak-anak saya yang masih kecil itu ada yang mendukung, ada yang mengasuh, ada yang mensupport. Coba kita amati. Itu yang saya sampaikan tadi itu adalah hal yang netral. Tapi bahwa itu dilakukan, berarti ada semacam keyakinan dalam dirinya bahwa itu tepat untuk dilakukan. Pertanyaannya, mengapa kemudian berpikir bahwa itu tepat? Saya tidak mengatakan itu salah ya. Saya ingin bertanya, mengapa pikiran itu dikategorikan sebagai yang tepat? Nah, coba kita balik lagi ke Al-Quran dan hadis. Kalau kita ingin hidup tenang, maka kita harus menyadarkan hidup kita pada Al-Quran dan hadis. Apa yang Al-Quran bilang? Al-Quran bilang adalah, susuilah anakmu sampai 2 tahun. Dalam Al-Quran, yang menurut ahli tafsir, susui itu menyusui langsung. Begitu. Dan jika tidak bisa menyusui secara langsung, maka carilah ibu susu. Begitu ya. Jadi, faktor bahwa bayi itu menyusui langsung, ternyata itu penting. Nah, dalam Al-Quran, ruang fleksibilitasnya yang diberi adalah kalau bukan ibunya yang menyusui langsung, bolehlah sama orang lain. Saya tahu ini debatable, karena saat ini kita bisa pakai ASI perah dan lain sebagainya ya. Saya tahu ini debatable, tapi kalau mengacu pada Al-Quran dengan literally tulisannya seperti itu, artinya kehadiran ibu untuk melekat langsung pada anaknya sampai usia 2 tahun itu diminta langsung oleh Al-Quran. Oke, berarti kalau gitu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau situasinya adalah ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh, mana yang harus kita pilih duluan? Laksanakan yang wajib, betul kan? Habis itu mengerjakan yang sunnah. Jelas menjauhi yang haram. Yang mubah itu bisa jadi prioritas belakangan selama yang wajibnya sudah dikerjakan. Tapi yang sering saya temui adalah ketika ibu itu bekerja itu kan mubah ya, hukumnya mubah. Tapi mubah itu jatuhnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Nah, yang saya kadang suka melihat, yang saya sering melihat gitu, ibu-ibu menjadi kesulitan untuk menjadikan dirinya pusat sakinah karena dalam dirinya pegangan yang dia pakai bukan lagi pegangan syar'i. Dia mengedepankan yang mubah, yaitu bekerja, dan dia mengebelakangkan atau tidak memprioritaskan yang wajib. Jika ibu-ibu menjalani kehidupan tidak sesuai fitrah dan mencampur adukan antara yang wajib, sunnah, mubah, haram, mana yang prioritas jadi tidak jelas, maka itulah langkah pertama untuk menggagalkan ibu menjadi pusat sakinah. Ibaratnya ya, syaitan itu akan masuk ke keluarga. Salah satunya adalah dengan mengganggu kunci sakinahnya keluarga. Karena kan ketika berkeluarga, konsekuensi logis berikutnya adalah sakinah. Jadi kalau mau mengganggu sakinahnya itu mulai dari mana gitu? Salah satunya adalah dari ibu. Kenapa? Karena ibu tadi, Rahman Rahimnya Allah itu juga menempel pada ibu. Itu bahkan sama dengan nama organ rahim. Jadi karena itu menempel di ibu, ibulah yang diutak-utik sama setan itu. Dan salah satu cara mengutak-utiknya adalah membuat ibu tidak memahami lagi mana yang syariat, mana yang prinsip, mana yang harus diprioritaskan, mana harus didahulukan dan mana yang enggak. Nah, saya perlu menyampaikan ini di awal dengan lugas dan apa adanya. Karena seringkali situasi menjadi tidak bisa dikelola dengan baik, bermula dari sebuah keputusan yang mana itu sebenarnya bukan sebuah keputusan yang berdasar pada syar'i. Gitu. Ini baru tentang satu topik tentang bekerja. Ini bisa tentang hal lainnya lagi. Ini bukan cuma tentang bekerja saja. Intinya adalah mana yang wajib itu harus didahulukan, mana yang makruh, mana yang mubah, itu lihat urutan posisinya bagaimana. Kerjakan dulu yang wajib, baru kemudian yang sunnah, tinggalkan yang haram, jauhi yang makruh, dan yang mubah baru boleh dilakukan. Artinya kalau itu semua sudah terpenuhi, barulah kita menengok pada yang mubah. Begitu ya. Selama kita konsisten terhadap hal itu, maka sebenarnya insya Allah secara prinsip kita tidak berada di track yang salah, tapi berada di track yang benar. Oke, ini sudah jam 5. Oke, untuk bisa berada di track yang benar, maka kita
harus mau melepaskan urusan yang sejatinya itu bukan urusan kita. Contoh, Ibu, kalau para suami, jangan sebut para suami, kesannya banyak. Kalau suami itu tidak bisa memerankan dirinya dengan baik sebagai suami dan sebagai ayah, maka sadarilah ada kontribusi ibu yang berperan sehingga situasinya menjadi seperti itu. Bisa jadi dalam beberapa situasi, ibu mencoba mengambil alih peran suami atau peran ayah, misalnya terhadap anak, sehingga suami dan ayah tidak cukup punya keleluasaan untuk menempa dirinya sebagai suami. Padahal sekuat-kuatnya ibu melakukan fitrah sebagai ayah tidak akan pernah lebih baik daripada ayah yang melakukan fitrah ayahnya. Jadi Bu, fokus saja menjadi bunda dan lakukan fitrah kebundaannya bunda. Dan jika ada yang kurang atau ada yang masih perlu ditingkatkan lagi pada diri suami, yang paling bisa ibu lakukan, pertama, berdoa yang kuat. Kedua, mendukung. Jangan pernah mengambil alih, karena itu bukan tanggung jawab ibu. Dan karena sebaik-baiknya ibu mengerjakan itu, tidak akan pernah bisa sebaik ayah. Oke? Nah, yang terakhir dari saya, karena dari sini kita masuk tanya jawab aja. Nanti sisa slide-nya bisa ibu lihat di video YouTube-nya ya. Ini terakhir dari saya, karena saya sendiri mempelajari terkait karakter dan kepribadian manusia. Saya melihat bahwa ternyata dua orang yang berbeda itu punya cara yang berbeda untuk tenang. Gitu. Contoh misalnya, buat Teh Nifah, tenang itu kalau lagi bersama dengan teman-teman, mau online ataupun offline. Jadi kalau berhari-hari nggak ketemu orang, nggak ngobrol, itu bisa banget pikiran gitu. Jadi ternyata tenangnya Teh Nifah adalah ketika bertemu dengan orang lain. Tenangnya saya ternyata adalah ketika saya sedang duduk sendirian dan saya bisa berpikir. Yang penting saya bisa berpikir aja. Itu bisa dimanapun gitu. Nah, jadi kenali bagaimana cara ibu-ibu sendiri untuk punya jangkar. Dalam sehari, ibu punya satu aktivitas yang itu menjadi jangkar ketenangan ibu. Selama satu kegiatan itu terpenuhi, berapapun waktu yang ibu butuhkan, maka seharian itu saya sudah dapat cukup recharge, sudah dapat cukup bensin gitu ya, untuk jadi bahan bakar sehingga saya itu bisa tetap merasa tenang seharian ini. Begitu ya, itu terakhir dari saya. Silahkan kita sekarang masuk tanya jawab saja ya. Silahkan. Dipandu oleh Teh Rara ya. Halo, Teh Rara? Teh Rara, tes. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya, boleh kok langsung ditanyakan juga, kita diskusi. Ya, silakan. Adanya yang sesi kemarin. Oh, sesi kemarin? Iya. Maksudnya pertanyaan sesi kemarin itu maksudnya gimana, Teh? Yang kemarin kan ini Teh, kenali dirimu, temukan jalan amalmu, itu kan masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Iya. Ya. Itu kan itu nggak usah dibahas sekarang atuh. Itu kan jadi hutang saya jadi rencana saya itu pertanyaannya saya bahas pakai YouTube. Oke. Jadi nanti di share rekamannya. Kalau dibahasnya di sini itu tumpang tindih materinya. Ya walaupun bisa nyambung-nyambung juga sih ya, orangnya sama-sama juga kan, kita juga yang mengalami. Tapi terkait topik ini dulu deh. Ibu-ibu ada yang mau dibahas, ditanyakan, mau curhat, monggo Bu, setengah jam ke depan. Panggung milik Ibu. Tadi Silakan. udah tuh ya bahas tentang suami kerja, istri bekerja juga tadi sedikit. Terus tentang bahasan-bahasan komunikasi gitu ya. Kenapa tuh susah nyambung sama suami gitu. Sok mangga dicurhatin, ayo. Kalau Teh Ilva masih betah didongengin. Masih betah didongengin. Oi. Apa Teh Ilva? Tes. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi boleh itu dulu. Dari Teh Agnia, Teteh kenapa saya tidak merasa seperti itu, asa jauh? Memang yang terasa sekarang bagaimana? Coba Teteh jawab. Sok dibuka. Teh Elma. Ya. Halo. Ya, ini kalau rangkuman dari pertanyaan, rangkumannya adalah dalam batas apa sih istri itu boleh bekerja gitu? Karena ada suami yang memperbolehkan istri malah mendukung gitu, mendukung penuh si istrinya untuk kerja aja supaya penghasilan untuk keluarga itu lebih terpenuhi dan tercukupi gitu. Itu Teh gitu. Jadi
sampai mana sih batasannya? Soalnya kalau nggak dibatasin kan jadi ya manusia ya teh ada sifat untuk kurang gitu. Oke. Baik. Ya. Jadi sampai mana batasannya? Oke. Pernyataan pertama yang perlu digunakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah ya balik lagi ke Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu sudah menjelaskan bahwa setiap laki-laki dilebihkan atas perempuan. Oleh karenanya menjadi pemimpin. Ini sebenarnya kalimatnya itu artinya dilebihkan karena posisinya sebagai pemimpin, menjadi pemimpin juga karena diberi kelebihan. Jadi ini sebenarnya bolak-balik ya. Nah, diberi kelebihan apa sih? Salah satunya adalah kelebihan nafkah. Artinya laki-laki itu mempunyai kepemimpinan atas perempuan dalam relasi suami istri, salah satunya adalah karena nafkah. Maka ketika nafkah tidak lagi menjadi faktor yang membuat suami itu berhak atas kepemimpinannya, maka di situ kadar kepemimpinannya itu menjadi terganggu. Jadi dalam Islam itu justru, dengan kata lain ya, dalam Islam, suami itu bisa menjadi pemimpin salah satunya adalah karena nafkah itu dicarinya oleh suami. Semua jalur rezekinya istri, jalur rezekinya anak masuknya lewat kerannya suami. Begitu. Kalau kita belajar ya dari ustadz-ustadz gitu yang memang sudah lama berkeluarga, maka kita bisa lihat bahwa kunci utamanya itu nafkah itu di ayahnya, bukan di ibunya. Nah, kemudian kita masuk ke zaman modern. Di zaman modern ini ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, lifestyle yang meningkat. Kalau ditanya lifestyle meningkat, lalu kemudian pertanyaan tadi dikaitkan sama sampai batas mana sih perempuan itu boleh bekerja. Kalau pertanyaan ini dikaitkannya dengan lifestyle, ya maka tidak ada batasnya. Karena kalau tujuannya bekerja adalah memenuhi lifestyle, maka lifestyle itu kan tidak ada batasnya, akan selalu merasa kurang. Begitulah manusia. Nah, kalau dikembalikan ke Al-Quran sama hadis, apakah bekerja itu untuk memenuhi lifestyle? Bukan. Bekerja itu untuk menegakkan kewajiban. Rezeki itu sudah diatur dan ditentukan oleh Allah. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Allah, maka tugas kita adalah menjemput rezeki tersebut. Artinya ya, begini, kalau suami saya itu sering ngomong gini ke para bapak-bapak, kalau sesuatu itu sudah dijamin sama Allah, dijanjikan sama Allah, bahwa kamu tuh akan dapat, ngapain dikejar-kejar? Betul? Ngapain dikejar-kejar? Sesuatu yang sudah dijamin Allah tuh menjamin Allah tuh menjamin kamu tuh akan dapat. Ngapain dikejar-kejar? Seolah-olah bahwa rezeki itu datang ke keluarga itu karena kita yang ngajar. Saya perlu bicara yang tegas di sini dan jelas ya. Ibu-ibu, rezeki itu datang ke keluarga ibu-ibu. Itu bukan karena dikejar oleh ibu-ibu, bukan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh pemasukan keluarga ini bertambah karena istrinya ikut bekerja, mohon maaf, bukan. Itu karena jatah rezeki keluarga itu, ya memang segitu. Bahwa kondisinya bertambah berarti jatah rezeki keluarganya memang bertambah. Tapi bahwa kemudian istrinya bekerja, sebenarnya Allah sedang men-splitnya ke dalam rekening berbeda, rekening ayah dan rekening ibu. Terus kalau ibunya resign misalnya, apakah jatahnya berkurang? Sepintas itulah yang terpikir oleh semua orang. Padahal tidak, jatah rezekinya sekarang jadi satu rekening. Tadinya 2 rekening, sekarang disatuin di 1 rekening. Itu aja, tapi jatah rezekinya tetap sama. Pertanyaan saya sesungguhnya adalah, kenapa? Kok ngoyok banget sih ngejar sesuatu yang Allah tuh sudah jamin rezekinya? Bahkan burung saja yang tidak bekerja gitu ya, Allah jamin rezekinya. Lah masa iya kita yang bekerja, yang setiap hari berdoa semoga Allah menurunkan rezeki kepada kita, masa iya kita nggak dijamin rezekinya? Jadi kalau sudah ditanya tentang perempuan itu bekerja, menjadi balik lagi ke pertanyaan, apa motif perempuan tersebut bekerja? Karena kalau di Al-Quran tidak ada perintahnya. Yang jelas diperintahkan adalah kalau anak-anak masih kecil, usianya masih 0-2 tahun, ya susuilah secara langsung. Itu sudah jelas kalimat di situ ya. Jadi kalau menurut hemat saya, menjadi sedih gitu ketika ibu-ibu itu masih harus berkompromi dengan pekerjaannya, padahal ada bayi yang menunggu di rumah gitu. Itu tuh jadi situasi yang menyedihkan dan saya hakul yakin ibu tersebut juga tidak akan tenang gitu mengalami situasi itu. Oke, jadi kalau tentang terkait ibu bekerja dalam Al-Quran tidak ada perintah itu. Dasar hukumnya perempuan bekerja adalah mubah. Yang kedua, kalau misalnya bekerja itu
dalam tanda kutip ya untuk memenuhi kebutuhan finansial, ini akan nyambung lagi ke lifestyle. Maka batasnya di mana? Nggak ada batasnya, karena lifestyle itu nggak ada batasnya. Ketiga, kalau misalnya bekerja itu yang tadi kan kadang ada suami yang membolehkan atau bahkan mendukung. Ini lagi-lagi adalah imbas dari modernitas. Itu. Saya menyampaikan di sini bukan berarti ini tuh tentang pikiran yang apa sih sebut konservatif gitu ya, pikiran zaman dulu gitu bahwa perempuan itu nggak bekerja. Bukan ke situ, saya tidak mengacu ke sana. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di zaman modern ya, kualitas seseorang diukur melalui seberapa produktif orang tersebut di-equalkan, disamakan dengan jumlah uang tertentu. Jadi produktivitas dikaitkan dengan jumlah uang yang dihasilkan dari produktivitas itu. Maka manusia menjadi berguna ketika dia produktif bisa menghasilkan uang. Gitu. Zaman dulu ketika revolusi industri baru mulai, yang menjadi tenaga kerja adalah laki-laki. Lalu kemudian dari revolusi industri di mana laki-laki itu bekerja, kemudian mulailah muncul sistem persekolahan dengan tujuan supaya semua orang itu ada dulu kayak semacam sistem latihannya dulu sehingga siap untuk bekerja. Lalu kemudian industri-industri berkembang menjadi industri padat karya, di mana orang-orang itu masuk untuk kerja. Dan ketika orang itu untuk memenuhi rezekinya dia harus bekerja keluar rumah, maka jadi semakin terasa di rumah itu terdapat kekosongan peran. Salah satunya efeknya itu yang fatherless itu. Tapi kemudian lifestyle berkembang, kebutuhan berkembang, mulailah orang berpikir bahwa oke, kalau gitu sumber pemasukan jangan cuma satu, tapi dua. Di satu sisi, ketika perempuan-perempuan sudah mulai masuk ke dunia industri, muncullah pemikiran tentang feminisme. Jadi di mana bahwa kok kalau laki-laki bisa mengerjakan pekerjaan A, B, C, D, E, F, G, sementara kok kalau perempuan cuma dikasih jatah pekerjaan A, B, C, kok laki-laki dalam pekerjaan A, B, C sekalipun dapat gaji jauh lebih banyak daripada ketika perempuan melakukan pekerjaan A, B, C. Kok jadi beda? Akhirnya mulailah pemikiran untuk menuntut persamaan hak. Yang lucu adalah, menurut saya, yang lucu adalah kewajibannya tidak sama. Coba deh ibu-ibu bayangkan. Laki-laki pulang ke rumah dengan perempuan pulang ke rumah, siapa yang paling merasa? Siapa yang kemudian paling sibuk? Pasti perempuan. Ya harus sesudah dia bersih-bersih, dia nyiapin makanan, bantu anak yang ngerjain PR, terus ngelonin anak dan sebagainya. Somehow ya dalam masyarakat itu masih dilekatkan sebagai kewajibannya perempuan. Tidak ada tuh yang mengatakan, Pak cepat pulang biar bisa ngelonin anak. Nggak ada yang ngomong gitu. Tapi semua ibu-ibu yang bekerja itu merasa berkewajiban atas hal-hal tersebut. Dan budaya masyarakat masih melekatkan itu sebagai kewajibannya perempuan. Sementara laki-laki tidak. Tapi hak yang dituntut untuk bekerja itu sama. Kok bisa kewajiban yang harus dikerjakan perempuan itu jauh lebih banyak? Ya di rumah iya, ya di tempat kerja iya. Tapi hak yang dituntutnya sama. Seolah-olah perempuan itu harus bisa membuktikan diri bahwa saya juga sama kok bisa kayak laki-laki. Laki-laki bisa jadi manajer sama, perempuan juga bisa. Jadi kayak seolah-olah perempuan itu di tengah kesibukannya yang luar biasa memegang multitasking berbagai hal, dia tuh masih harus membuktikan diri di hadapan dunia bahwa saya ini produktif, bahwa saya itu bisa diandalkan, bahwa saya itu bermakna, bahwa saya itu berguna, bahwa saya itu bukan cuma sekedar memenuhi isi bumi. Why? Dari sudut pandang itu saja sudah tidak adil gitu. Saya rasa sudah tidak adil. Coba bandingkan dengan konsep Islam. Dalam konsep Islam, perempuan itu dengan menjadi perempuan saja, ya, just being a woman saja, Anda itu defaultnya itu mulia. Anda itu mulia hanya karena Anda itu perempuan. Dalam sudut pandang Islam, perempuan itu bisa menarik 4 laki-laki masuk ke surga. Bisa menarik ayahnya, bisa menarik saudara laki-lakinya, bisa menarik suaminya, bisa menarik anak laki-lakinya. Dalam Al-Quran, dalam hadis, Rasulullah itu pernah menyampaikan, jika ada orang punya 2 anak, dan dia asuh dengan tepat sampai usianya itu balik, saya lupa, sampai balik itu sampai menikah ya, maka dia akan bersisian denganku seperti 2 jari ini di surga. Coba lihat ibu-ibu, hanya karena punya anak perempuan. Nggak ada tuh hadis anak laki-laki, kalimatnya begitu, nggak ada. Jadi perempuan itu sebegitu istimewanya. Dan karena istimewa, perempuan itu begitu dijaga. Karena kemuliaan perempuan itu sudah default. Dan dijaga dengan cara Allah mengirimkan 4 wali dari 4 arah. Kalau belum menikah, maka walinya adalah ayahnya.
Terus saudara laki-lakinya yang sudah balik juga bisa menjadi walinya. Kalau sudah menikah, walinya adalah suaminya. Kalau sudah punya anak, anaknya pun bisa menjadi walinya ketika suaminya itu sudah tidak ada. Begitu. Jadi bahkan menjadi seorang perempuan yang muslimah yang baik saja, kita tuh bisa menarik 4 laki-laki ke surga. Kalau Islam saja mengatakan perempuan itu semulia itu, kenapa kita sebagai perempuan masih harus mencari pembuktian-pembuktian di dunia luar sana yang menganggap bahwa menjadi orang yang berguna itu adalah ketika Anda produktif setara dengan gaji yang Anda dapat. Begitu. Nah, terus gimana dong kalau ada suami yang membolehkan, yang mengizinkan? Menurut hemat saya yang perlu dilihat lagi adalah suami tersebut pakai sudut pandang apa? Kalau suami tersebut berkata begini, ya nggak apa-apa kok, saya mendukung istri saya untuk bekerja, karena kan bisa nambah pemasukan keluarga. Tunggu sebentar. Pemasukan keluarga itu siapa yang wajib nyari? Laki-laki kan? Jadi kalau ada laki-laki bilang seperti itu, kok menurut hemat saya dia malah sedang satu, seolah dia dengan sadar atau tidak sadar menurunkan kadar kepemimpinan dia. Kenapa? Karena sebagian harta kamu ya yang nyari. Kedua, seolah-olah menunjukkan bahwa, maaf ya, ini saya perlu menyampaikannya dengan lugas, seolah-olah menunjukkan bahwa saya nggak sanggup nyari ini sendirian. Tolong ya kamu bantu cari. Jadi kalau yang pertama itu seperti, saya sanggup kok, tapi saya bolehin kamu. Dan dengan kata lain itu sebenarnya tetap saja menurut dalam sudut pandang Islam itu seperti dengan sadar atau tidak sadar menurunkan kadar kepemimpinan. Yang kedua, memang dengan nyata menyatakan bahwa ya saya tuh memang sanggup kalau nyari semuanya, tolong ya kamu bantu nyari gitu. Ini entah disadari atau tidak ya oleh para kaum laki-laki. Kalau menurut hemat saya ya, suami itu justru lebih menunjukkan kejantanannya sebagai laki-laki ketika dia dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa sayalah yang akan mengampu keluarga ini, saya yang akan memenuhi kebutuhan keluarga ini, saya yang akan memastikan keluarga ini tercukupi kebutuhan nafkahnya. Bukankah dengan begitu ya, dalam pandangan anak-anak ayahnya ini adalah pahlawan, ya nggak sih? Coba ibu-ibu ingat-ingat ya, kalau ibu-ibu flashback ke cerita ketika kita kecil atau anak-anak tetangga, ayah seperti apa yang dikatakan sebagai hebat? Ya ayah dengan perjuangannya ketika bekerja. Kalau kita masih ingin melekatkan heroismenya ayah dalam persepsi anak-anak, ya maka kita perlu menjaga itu gitu. Jadi urusan ibu bekerja ini itu nyangkut ke banyak hal. Ke maskulinitas laki-laki, ke persepsi anak tentang ayahnya, ke pengasuhan ibu ke anak, ke kelekatan yang bisa dibangun atau tidak dengan tidak hadirnya ibu dan lain sebagainya, itu ngaruh ke banyak hal gitu. Sekarang balik lagi, perempuan itu bekerja hukumnya mubah. Oke. Karena hukumnya mubah, maka bisa jadi tidak boleh. Itu kalau bagaimana? Ya kalau dengan bekerja meninggalkan yang wajib, misalnya anaknya masih usia 7 bulan, terus terpaksa anaknya ditinggalkan karena harus bekerja. Kan bekerjanya mubah, menyusui anaknya kan wajib. Kok mubah yang duluan dikerjakan, terus udah gitu wajibnya yang ditinggalkan, gitu ya. Terus balik lagi, sekarang kalau suaminya malah mendukung atau justru menganjurkan, bukankah perintah suami itu wajib diikuti? Oke Ibu, sekarang begini, kita balik lagi ke bagaimana Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Perintah orang tua itu wajib diikuti. Ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk balik lagi menyembah berhala, apakah Nabi Ibrahim mengikuti? Kan tidak. Nabi Ibrahim hormat. Hormatnya itu tetap tidak hilang karena itu adalah hak orang tua. Tapi mengikuti kewajiban orang tua, mengikuti perintah orang tua itu menjadi jatuhnya wajib jika sejalan dengan syar'i. Mengikuti perintah suami menjadi wajib jika sesuai syar'i. Kalau tidak sesuai syar'i, ya dikasih tahu dong suaminya. Betul? Kalau tidak bisa memberitahu langsung kepada suaminya, carilah orang yang lebih berilmu daripada suami. Karena kan bahkan dalam Islam itu sebenarnya konsepnya gini, perempuan itu mendengarkan walinya. Jadi bisa ayahnya, bisa anak laki-lakinya, bisa saudara laki-lakinya, bisa suaminya. Dan para laki-laki ini tugasnya bukan mendengarkan istri. Jadi jangan sampai suami-suami itu takut istri. Dan jadi jangan sampai kalau istri-istri, kalau suami itu malah takut pada ibu-ibu, ya itu justru salah. Suami itu justru tugasnya bukan mendengarkan perempuan. Tugasnya adalah mendengarkan yang lebih berilmu. Orang yang berilmu inilah yang akan memberitahu. Dalam Islam itu rumah tangga itu seperti ini. Istri itu harus diperlakukannya begini. Coba kita simak
tausiah para ustadz kan sering mengatakan pada istri itu harus lembut karena istri itu seperti tulang rusuk yang bengkok, kalau diingatkan dengan tegas dia bisa patah dan lain sebagainya. Ustadz Salim Fillah pernah mengatakan menjadi suami yang baik itu harus punya ilmu mendengarkan, istri itu perlu didengarkan, cara memahami perasaannya dimulai dengan mendengarkan, gak usah langsung kasih solusi. Terus masih banyak lagi contoh-contoh di Al-Quran yang mengajarkan bagaimana suami itu harus baik kepada istri. Artinya, ya, balik lagi ke yang tadi. Kalau kita mengikuti semuanya sesuai aturan syar'i, maka sebenarnya menjadi clear. Maka batasan perempuan itu boleh bekerja, balik lagi ke syar'i. Begitu. Dan menurut hemat saya, bagaimanapun juga, kalau mengikuti pada Al-Quran, di Al-Quran dan hadis itu disebutkan bahwa perempuan itu melekat padanya kewajiban. Misalnya kewajiban untuk keluar rumah itu disertai muhrim, yaitu sampai usianya menopause. Ya, jadi kalau perempuan itu sudah lewat usia menopause, ya, bahkan berjilbab itu jatuhnya bukan lagi wajib. Tapi jika perempuan yang sudah menopause itu masih berjilbab, maka itu menjadi pahala baginya. Tapi kalaupun tidak berjilbab, itu memang sudah lepas kok wajibnya itu. Artinya kalau perempuan itu sudah menopause, terus dia mau berkarya di luar, nggak di rumah, nggak ngurusin anak-anaknya, yuk terserah, nggak apa-apa, itu sudah haknya. Oleh karena kita bisa melihat pada kisah-kisah sahabat Rasulullah, justru para sahabiah itu puncak momen-momen puncak dalam hidupnya itu rata-rata sudah berusia menopause. Ketika yang menjadi pengusaha, ikut berjuang ke medan perang dan sebagainya, itu rata-rata sudah usia menopause. Jadi ibu-ibu bersabarlah gitu, bahwa memang akan ada masanya. Jadi kalau kata Bu Eli Risman tuh perempuan itu makhluk musiman. Ada musimnya dia itu di rumah, ada musimnya bisa keluar rumah, aktivitas popolan di luar rumah. Dan kalau menurut Bu Eli Risman, secara ilmu psikologi, anak itu butuh kelekatan dengan ibunya, masih memerlukan kehadiran 100% orang tuanya, itu sampai usia 8 tahun. Sesudah usia 8 tahun, kalau ibu mau bekerja, monggo silahkan. Sampai usia anak bungsu 8 tahun. Begitu. Jadi dengan seperti itu kan jadi selaras tuh, menyusui sampai 2 tahun secara psikologis, penuhi kebutuhannya dan dampingi ia dalam memenuhi kebutuhannya itu sampai 8 tahun. Sesudah itu tumbuhkan dia sampai di usia balik. Kan bahkan banyak ustadz yang mengatakan mendidik anak itu batasnya sampai 15 tahun kok gitu. Setelah 15 tahun kan anak sudah balik sendiri. Yang kadang bikin pusing gitu ya di zaman ini adalah kita menghitung pemasukan yang kita butuhkan berdasarkan lifestyle yang perlu kita penuhi sampai anak itu nanti kuliah. Kita harus nabung sampai anak itu kuliah dan lain sebagainya, seolah-olah kita tuh harus memenuhi kebutuhan mereka itu sampai mereka tuh beranak pinak gitu, sampai mereka tuh beranak cucu gitu. Dan demi memenuhi target seperti itu, lalu bekerjalah dua-duanya dengan anggapan bahwa kalau bekerja dua-duanya maka pemasukan itu jadi berkali lipat. Padahal tidak. Yang jelas, kalau kita tidak menyandarkan pada yang syar'i, kita bisa hilang keberkahannya. Bukan cuma hilang keberkahannya, dalam keberkahan itu ada rezeki-rezeki kita juga bisa hilang. Jadi jangankan bicara ketenangan ya kalau sudah seperti itu. Tentu saja ketenangan bisa hilang kalau keberkahannya saja tidak ada. Gitu. Ini satu pertanyaan tapi cukup panjang ya menjawabnya. Dan ya begitulah tanggapan dari saya. Mohon maaf, memang saya perlu menyampaikannya dengan lugas. Jika dirasa ada yang tidak enak, mohon maaf ya. Baik, silakan ada lagi yang mau ditanyakan atau ditanggapi. Silakan dari Teh Rara atau dari Teh Nifah. Ini ada beberapa yang masuk ke chat. Ini semuanya untuk dibacakan atau gimana ya? Ya, Teh Nif, Teh Elma, ya. Karena ini juga pertanyaannya akumulasi ya, jadi jawabannya sepanjang kali lebar itu memang wajar gitu. Dan tabarakallah, maksudnya kita tuh sudah mulia by default gitu ya, Teh Elma gitu. Jadi kita mau cari kemuliaan apa lagi sih gitu? Mau cari-cari kemana lagi gitu? Kok kita susah banget diatur gitu? Padahal aturannya sudah sangat clear di dalam Al-Quran, kewajiban dan hak kita apa gitu ya? Itu tadi ya, maksudnya ya dunia sudah mempengaruhi kita sedemikian rupa gitu, sampai kita lupa kalau kita tuh makhluk musiman kayak gitu. Kalau kita sudah mulia dari sananya gitu. Itu ya Teh, Masya Allah. Ini sampai speechless gitu. Karena saya boleh nambahin dulu nggak? Ini karena tampaknya kalau saya scroll ke bawah masih ada banyak pertanyaan ya. Ini insya Allah ditampung jelas pertanyaannya. Cuma saya memang butuh waktu nanti untuk
merekap jawabannya ya. Saya Iya. perlu menambahkan dulu satu hal Mangga ini. Teh Elma. Tahun 2020 ini adalah tahun yang buat kita semua ini benar-benar mengubah hidup ya, karena dengan pandemi ini kita semua jadi di rumah. Sekarang Bu, ibu-ibu yang tadinya bekerja di luar rumah juga sekarang terpaksa harus work from home. Ketika kita semua dikembalikan ke rumah, kira-kira kalau menurut pemikiran dan perasaan saya ya, Allah tuh ingin menunjukkan, memangnya kalau kamu dari rumah kamu nggak bisa ngapa-ngapain, seolah-olah gitu ya. Karena sekarang coba bayangkan begini, apa sih yang biasanya menjadi sumber kegalauan ibu-ibu ketika dia memilih untuk tidak bekerja? Salah satunya adalah apakah saya bisa mengaktualisasikan potensi saya di rumah? Karena kalau di rumah tuh kok kesannya saya tuh cuma ya nyapu, masak, beres-beres, masuk anak. Kok kayak muter-muter itu aja tuh, sebelah mana produktivitasnya ya? Sebelah mana saya itu merasa diri saya itu berguna dan bermanfaat? Sebelah mana saya itu merasa diri saya berharga ya dan sebagainya. Lalu kan kemudian ada ibu-ibu yang oke lah saya jualan online aja dan lain sebagainya gitu ya. Solusinya bisa macam-macam. Tapi ketika pandemi dan semua itu dikembalikan ke rumah, semua orang itu jadi kayak harus meredefinisi ulang rumah sebagai pusat produktivitas. Itu yang menurut saya tuh Allah itu benar-benar men-training kita selama 1 tahun terakhir ini, bahwa menjadikan rumah menjadi pusat produktivitas itu ternyata bukan hal yang tidak mungkin. Coba bayangkan, kalau dulu kita mau seminar, kita tuh harus keluar rumah, boyong anak, terus melakukan perjalanan sampai di tempat sana, kadang juga bisa nggak konsen gitu ya karena harus pegang anak dan sebagainya. Dulu itu ilmu itu harus dicari gitu, sampai kita tuh harus keluar rumah berlelah-lelah gitu ya. Tapi sekarang Bu, saya ini bahkan Zoom dari kamar sendiri loh Bu, cuma modal ini di chat. Dan ibu-ibu tuh bisa menyimak juga sambil ngomong anak gitu. Kayak Allah tuh ingin ngasih tahu bahwa Anda tuh bisa produktif bahkan dari rumah gitu. Sesuatu yang dulu itu tidak kebayang. Nah, saya mau cerita sedikit, beberapa waktu lalu saya membahas hasil talent mapping siswa-siswa di sebuah SMA. Nah, bagi mereka anak-anak yang memang sedang ada di batas menuju kelulusan, memilih profesi itu membingungkan, memilih karir, memilih jurusan itu membingungkan. Lebih membingungkan lagi ketika dalam semua serba from home gitu ya, termasuk school from home. Terus saya bilang gini, ke salah satu anak yang memang dia pengen jadi psikolog. Terus saya bilang gini, kalau kamu pengen jadi psikolog, maka hal yang pertama yang bisa kamu lakukan sejak sekarang, tanpa perlu masuk kuliah dulu, adalah kamu rutin sharing, membagikan minat kamu tentang psikologi. Misalnya, lagi mental health day misalnya, topik itu pasti menarik buat kamu, pasti tidak akan menarik buat anak-anak yang tertariknya bidang teknik misalnya, tidak tertarik psikologi. Karena topik itu menarik buat kamu, coba deh kamu sampaikan insight apa yang menurut kamu penting untuk diketahui orang terkait mental health. Oke, terus kamu posting dari Instagram. Kamu punya Instagram kan? Karena ini anak SMA tentu dia punya Instagram. Kamu punya Instagram kan? Bikin aja postingan terkait mental health misalnya. Besok kamu bikin postingan apa lagi? Terkait psikologi lagi. Bebas lah, pokoknya tiap hari kamu posting. Lama-lama teman-teman kamu akan melihat kamu konsisten hanya bicara topik tentang psikologi. Lama-lama orang akan merasa, wah concern anak ini tuh tentang psikologi. Terus ya, karena sekarang itu zaman pandemi dan semua serba online, bahkan orang-orang yang ahli dan maestro di bidang tersebut sekarang itu membuka diri untuk sharing. Kalau dulu mau berguru ke beliau itu harus training, harus lama dan lain sebagainya. Sekarang itu mereka itu membuka diri secara online. Bahkan banyak yang memberikan ilmunya itu secara gratis. Terus saya cerita ke anak itu bahwa saya itu baru saja mengikuti sebuah konferensi yang dibuat oleh Ikatan Psikolog Muslim Internasional. Ini namanya internasional lah ya. Kebetulan ketuanya adalah orang Indonesia, Profesor Bagus Riono, guru besar di UGM. Jadi pesertanya itu bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Dan itu dibuat pakai Zoom secara online. Dan bayarnya cuma 85.000 untuk sekian sesi, di mana pembicaranya itu pembicara-pembicara yang skala nasional dan skala internasional. Terus saya bilang, kalau kamu pengen jadi psikolog, hal berikut yang bisa kamu lakukan adalah cari maestro, berguru sama orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Dan kabar baiknya, di zaman online itu, semua guru-guru itu sekarang dalam posisi siap membagi, tapi lagi nyari murid. Tampakkanlah dirimu sebagai murid yang sungguh-sungguh dengan cara rutin share postingan-postingan terkait psikologi. Nah, sekarang balik lagi ke ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang bersama ibu-ibu lainnya itu di rumah.
coba carilah aktivitas yang itu memang buah produktivitas ibu, juga dikaitkan dengan bakat-bakat ibu di topik sebelumnya ya, yang kenali dirimu. Di situ lakukan itu sejak dari rumah. Produktivitas apa yang bisa ibu hasilkan dengan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan bakat ibu, lakukan dari rumah. Bagilah itu pada dunia. Rutinlah sharing itu. Dan dari situ ibu akan bisa melihat bahwa ternyata nun jauh di sana ada orang-orang yang butuh kompetensi ibu. Ada orang-orang yang butuh ngobrol sama ibu, pengen tahu jauh lebih banyak tentang ibu. Itu tuh bisa topik apa aja, misalnya ya. Misalnya ibu, ya kita ambil contohnya yang kita sudah kenal bareng-bareng lah. Marie KonMari misalnya ya. Membuat KonMari, Marie Kondo itu membuat metode KonMari. Itu tentang apa sih? Tentang beres-beres rumah, tentang menyortir barang dan memastikan barang yang sudah tersortir itu terlipat rapi sehingga kita bisa melihatnya dengan jelas, sehingga kita aware dengan jumlah barang-barang kita berlebih atau tidak gitu. Tapi topik utamanya itu adalah tentang bersih-bersih. Coba ketika Marie Kondo itu belum lahir, kayaknya orang tuh mikir, ngapain sih bikin ilmu tentang beres-beres ruangan, tentang nyortir barang, nggak penting banget gitu. Tapi ternyata itu sekarang menjadi sesuatu yang produktif, dan dari situ tuh mulai bermunculan gerakan komunitas yang pokoknya semua seputar kerapihan gitu. Bahkan sampai ke komunitas yang mempelajari cara membungkus kado yang pakai kain dan lain sebagainya gitu. Itu tuh semua bermula dari KonMari Method gitu. Jadi buat ibu-ibu, menjadi ibu yang produktif di rumah itu bisa, Bu. Bisa, karena Allah menjanjikan posisi tertinggi seorang perempuan adalah ketika menjadi ibu. Semua potensinya keluar adalah ketika menjadi ibu. Oleh karenanya, rumah sama sekali bukan penghalang produktivitas. Rumah justru sumber produktivitas. Dimulai dari keluarga. Dan di zaman pandemi itu menjadi jauh lebih mudah karena semua akses terbuka. Dan qadarullah semua mengalaminya berbarengan. Artinya orang-orang yang biasanya menjadi guru itu juga sedang membuka dirinya dan mereka tuh sedang mencari murid. Tampakkanlah diri ibu sebagai murid yang siap. Jadi Bu, sudah tidak lagi perlu galau tentang bekerja atau tidak bekerja. Karena bahkan semua yang bekerja pun sekarang udah balik lagi ke rumah. Dan bahwa ibu-ibu sekarang bisa produktif dari rumah. Maka semua itu sekarang sedang sangat dimudahkan oleh Allah. Maka nunggu apa lagi? Bersegeralah Bu untuk menjadi pusat sakinah. Tenanglah wahai bunda-bunda, karena bunda-bunda itu sudah berada di tempat yang paling tepat. Di rumah di mana ibu bisa memancarkan ketenangan ibu, di mana ibu-ibu berhak untuk selalu merasa tenang, di mana ibu-ibu berhak untuk menjadi pusat kasih sayang bagi semua orang yang di rumah, di mana ibu-ibu berhak dan bisa dan sangat terfasilitasi untuk bisa jadi produktif sejak di rumah. Begitu ibu-ibu. Panjang juga ya. Demikian ya Teh. Mudah-mudahan bisa menjadi sekalian penutup. Ini kayaknya udah 5:30 soalnya. Iya Teh, udah jam. Silakan nanti ditampung ya, insya Allah saya jawab. Iya. Terima kasih Teh Elma atas pemaparannya yang Masya Allah mind blowing banget buat Rara, dan jadi tazkiroh ya, pengingat buat Rara. Gitu, kalau kita mau ikut aturan Allah mah tenang ya Teh sebenarnya mah ya. Insya gitu. Allah. Karena waktu juga udah jam 17.34 di HP Rara, Teh Elma juga mungkin harus berkegiatan yang lain lagi. Kita tutup dulu ya Teh Elma ya. Kajian kali ini nanti insya Allah dilanjut di ruang grup gitu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Teh Elma, semoga apa yang Teh Elma bagikan ke kami itu bisa menjadi jariah buat Teh Elma gitu. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf juga ya kalau saya lugas. Mohon maaf jika ada salah kata. Enggak, kadang juga memang harus disentil seperti itu Teh Elma. Semua yang baik dan bermanfaat berasal dari Allah. Semua yang kurang dan salah itu berasal dari saya sebagai manusia. Terima kasih bunda-bunda atas waktunya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh dan bunda-bunda yang sudah stay tune dari pukul 15.30 tadi. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat gitu, khususnya buat Rara. Kita ketemu lagi di kajian berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Raret dan Teh Elma. Oh ya, Sami-sami. Ya, sama-sama Teh Nis. info nih ada workshop ya Teh Elma dan suami yaitu Kang Firman tentang mengenal dan mengembangkan bakat anak itu tanggal 27 dan 28 Februari. Itu ada 2 sesi ya, 27 dan 28 ada 8 hari Teh. Nah, 2 hari kan ya, 2 hari dan ada 2 hari. seri. Dan 8 sesi. 8 sesi. Itu buat orang tua gitu. Kemarin pas aku jawab sama Teh Elma, itu aku sadar juga, baru sadar gitu Teh, bahwa kadang gitu ya, banyak orang tua yang mencari-cari mentor terus kelas-kelas tentang bakat untuk anaknya gitu kan, sedangkan ada anak ya yang sebenarnya aku tuh nggak butuh ini gitu kan, belum mau ikut kelas itu, tapi kan orang tua yang merasa anak ini tuh butuh gitu ya, sedangkan anak tuh nggak mau gitu kan, tetap aja sama orang tua tuh didaftarin gitu. Nah pas Elma bilang seharusnya tentang bakat ini kita harus kuatkan dulu dari dalam keluarga gitu kan ya Teh ya, bahwa anak itu harus sadar, harus bisa ada penerimaan, oh ya aku tuh punya bakat inilah gitu ya Teh. Nah kalau anak sudah sadar dan sudah menerima tentang bakatnya gitu ya, baru anak itu suatu saat atau suatu hari nanti akan minta ke kita gitu ya, ke orang tua untuk, Bu, tolong carikan guru buat saya kayak gitu. Oh iya ya, aku tuh baru sadar, oh iya ya gitu. Padahal dari kemarin itu banyak teman gitu. Ini Pak ada acara yang tentang yang Mbak Dita itu yang voice gitu kan, yang big, ada enggak gitu kan. Terus ada enggak yang ini kelas ini Teh gitu, tahu enggak gitu kan, banyak yang nanya-nanya ke aku gitu kan, makanya aku bilang tembok di kamar kan, jadi yang buat baca sedikit gitu Teh. Jadi mangga ya yang mau gitu, yang mau ikut acara Teh Elma tanggal 27 dan 28 tentang mengenal dan memahami bakat anak, mangga. Itu ada kode ya, NFH itu kodeku. NFH 150, harga normal itu kan 250. Kalau misalnya masukin kode NFH itu, jadi bayarnya hanya 150.000, 8 sesi gitu. Itu bersama Teh Elma. Mau ikut. Pakai kodeku ya. Iya. Itu. Terus aku tuh udah ngetekin, aduh ini kelasnya Teh Elma lagi nih, keren banget. Terus mikir-mikir akhir bulan, semoga akhir bulan ada rezeki. Amin. Pakai kodeku ya Bu, NFH. Ya, siap. Terus ini ada satu info lagi ya, selain tadi aku udah sampaikan di depan bahwa di bulan Ramadan aku udah gedong Kang Firman, Teh Elma gitu kan, dan udah di ACC Teh tentang bahasan tentang suami istri gitu kan. Dan ada satu lagi kemarin udah aku sampaikan ya, di bakal ada bukan bersama Quran journaling. Itu aku mengambil temanya itu Quran journaling for parents, pengalaman dan how to journaling bareng anak, gimana tadabbur Quran bermanfaat untuk parenting gitu. Itu tuh selama bulan Ramadan kita ada beberapa sesi. Terus ada juga untuk anak-anaknya sambil ngabuburit gitu ya. Kita ada dongeng bersama Teh Nia Puri. Ini hanya sekilas aja gitu ya. Jadi kita teteh-teteh bener-bener semua nggak usah pergi kemana-mana, tetap aja di Bider-Bader. Itu sekilas dari saya. Hatur nuhun Teh Elma, terima kasih banyak. Hatur nuhun. Tetap ini favorit. Salam buat anak-anak, buat Abdi, buat Iva ya Teh ya. Iya, siap. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi